Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeliana Agus Sumarti, MPM 1962201046 dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya akan menjelaskan proposal saya tentang analisis pengaruh penerapan e-filing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di KPP Kota Bengkulu. Latar belakang, pendapatan negara bersumber dari pajak yang bersifat wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, di mana pajak tersebut digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan memadai pembangunan fasilitas umum, biaya pendidikan, anggaran kesehatan, dan kegiatan produktif lain. Dikutip dari www.liputan6.com, Jakarta 2021. Saat ini, lebih dari 70% dari struktur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperoleh dari penerimaan pajak. Dikutip dari artikel Bawazir F 2018, agar tercapainya penerimaan pajak tersebut di pihak KPP, Kantor Pelayanan Pajak, perlu bekerja keras agar pencapaiannya menjadi optimal, dan di sini juga sangat diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan penghasilan mereka. Kita harus ingat, fungsi pajak tersebut, uang dari rakyat akan kembali ke rakyat. Dikutip dari artikel Arifin dan Syafi'i 2019. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara penerapan SPT e-filing. Kedua, bagaimana pemeriksaan pajak orang pribadi di KPP Kota Bengkulu. Deskriptif konseptual. 2.1 Penerapan e-filing. Surat pemberitahuan atau SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 nomor 11 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang KUP adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mencatat, membayar pajak, pos pajak, dan segala sesuatu yang tidak dikenakan pajak. Terjadi untuk menunjukkan harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. 2.1.2 E-filing. E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memeriksakan pernyataan SPT dan menyerahkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Ketaatan e-filing adalah metode penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilaksanakan secara online dan real-time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyediaan layanan elektronik SPT atau penyediaan layanan aplikasi. Dikutip dari artikel Arifin dan Syafi'i 2019. 2.1.3 Pemeriksaan pajak. Pengawasan wajib pajak merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Fikus dalam menerapkan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Definisi pemeriksaan pajak menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data, informasi, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pengendalian dalam rangka pengujian kepatuhan perpajakan dan penegakan perpajakan lainnya. Hasil yang relevan. Kepatuhan wajib pajak menggambarkan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan. Menurut Kastalolani dan Ariyanto 2017, saat ini wajib pajak bersikap patuh terhadap ketentuan perpajakan. Penerimaan negara dapat meningkatkan karena mereka cenderung bertindak sesuai hukum dan tidak melakukan penghindaran pajak. Kemudian, dengan adanya reformasi administrasi perpajakan dan didukung pengetahuan perpajakan yang memadai, tingkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik. Dikutip dari artikel Tanjung 2020. Strategi penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh suatu kantor pajak tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Jika wajib pajak sudah memiliki kepatuhan akan penemuan kewajiban perpajakan, tindakan seperti edukasi atau sosialisasi akan lebih berdampak pada keberhasilan pembayaran pajak terhutang. Kerangka konseptual, di mana di sini ada independen dan dependen. Independennya adalah penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh kepada
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP orang pertama. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai April, bertempatan di wilayah KPP Kota Bengkulu. Populasi dan sampel. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diolah dengan beberapa pertanyaan. Kuesioner merupakan salah satu instrumen krusial dalam pengumpulan data penelitian, khususnya pengumpulan data primer. Sampel penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Kota Pertama di Bengkulu. Teknik analisis data. Pertama, kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu instrumen krusial dalam pengumpulan data penelitian, khususnya pengumpulan data primer. Yang kedua adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Ketiga adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalian tindakan. Itulah presentasi dari proposal saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!